Ya, baik. Tadi kita sudah menyapa Prof. Hermawan. Selamat pagi, Prof. Kiki ya. Ya, Prof. Kiki. Prof. Kiki, terima kasih banyak waktunya, Prof. Kiki. Ini masyarakat juga mengikuti semua kasus atau cerita di pembunuhan Brigadir Yosua ini. Apakah ini juga menjadi momentum? Akhirnya Polri harus membenahi, harus banyak bersih-bersih karena cukup banyak perwira Polri yang juga terjerat dalam kasus ini. Ya, jadi begini, ketika Jenderal Listio Sigit terpilih sebagai Kapolri, lalu memajang tagline itu presisi. Ada prediktif, ada transparansi, ada akuntabilitas gitu. Program itu memang sudah dirinci dan akan dilaksanakan. Tiba-tiba ada kasus Duren 3. Jadi kasus Duren 3 itu bukan penyebab satu-satunya lalu ini dilaksanakan karena memang sudah diprogramkan. Hanya dengan kasus Duren 3 itu menjadi dipercepat. Ini dijadikan momentum oleh Kapolri ya bersih-bersih aja gitu. Karena apa? Yang sebel dengan polisi yang jelek, istilah kita kan bad cops, polisi-polisi yang buruk, itu bukan hanya publik, tapi juga dari kalangan polisi sendiri. Ada polisi yang dianggap nyinyir karena mengkritik teman-temannya sendiri, menulis, ngomong di mana-mana, dan menyebut teman-temannya yang bad cops itu sebagai polisi ngarit. Ngarit itu menyabit rumput. Di polisi ngarit katanya, sehingga dia dimusuhi oleh bad cops ini. Nah, ini lalu momentum untuk bersih-bersih, bukan hanya dalam hal penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga dalam hal lifestyle. Yang saya tahu sekarang sedang diprogramkan pembersihan, misalnya begini, ada peraturan Kapolri tentang jenis mobil yang bisa dimiliki oleh misalnya AKBP, kalau kombes itu jenis mobilnya apa, tidak boleh lebih dari sekian. Jadi spesifik ya Prof. Kiki ya? Iya, itu ada aturannya, tapi tidak pernah dikontrol, tidak pernah diterapkan. Nah sekarang ini karena banyak masyarakat yang marah, polisi naik Alphard, Lamborghini sih belum ada, gitu. Tapi Alphard segala macam kayak gitu, kalau yang naik Alphard itu penyiar TV oke lah, gitu. Tapi kalau polisi ya apa Kapolres ke bawah ya belum pantas lah. Jadi itu ada aturannya. Prof. Kiki, saya jadi ingat Prof, pada saat rapat kerja atau dengar pendapat dengan Komisi 3 ya, banyak juga loh itu anggota Komisi 3 yang memberikan masukan kepada Kapolri. Itu kalau saya lagi kunjungan ke daerah, kadang-kadang ngelihat polisinya pakai sepedanya juga lumayan begitu kan. Tapi beginilah Prof ya, terlepas dari itu semua Prof, ini kita juga media kan mengawal, memantau ini juga. Kemarin ya, dalam kasusnya Sambo ada beberapa pamen Polri yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Lalu di saat bersamaan juga ada mantan Kapolres Bandara ya kan, yang berkasus juga sudah menjalankan sidang. Dan juga Polda Metro Jaya, ini juga sudah memberikan teguran keras dan akan memeriksa secara etik anggota kepolisian yang menyuruh wartawan mewawancarai pohon kan begitu ya ibaratnya. Nah ini Prof, ini bisa nggak benar-benar transparan dan memang publik menyaksikan ini juga bahwa benar, tegas dan tidak tanpa tedeng aling-aling gitu. Jadi sebetulnya karena banyak kebiasaan lama yang buruk gitu, dan perubahan-perubahan itu tidak diketahui oleh publik atau tidak dipercaya oleh publik, tepatnya begitulah gitu. Sehingga misalnya Sambo ditahan, tiba-tiba muncul gambar sebuah hotel, dibilang dia ada di situ. Itu nggak mungkin. Kenapa? Pernah 2 kali bintang 3 polisi kabar reskrim diproses seperti ini. Saya tadinya juga punya kecurigaan bahwa akan seperti itu. Nih, begitu ya kehidupannya gitu. Wah iya, katanya ditahan tapi enak lah gitu. Saya
kunjungi, saya datang kaget saya. Tidurnya itu tidak ada kasur, jadi di atas triplex. Di atas triplex, terus saya tanya gimana? Ya baguslah Mas untuk merenung dosa-dosa kita katanya. Jadi dalam kondisi seperti itu sesalah apapun seseorang ya ada rasa kasihan juga gitu. Dan itu benar bintang 3 aktif ini masih aktif. Itu tidak diketahui publik. Nah, sekarang memang kontrol yang seperti itu yang dianggap kurang. Oke. Yang ironis adalah pada masa Sambo masih Kadifropam, dia melakukan penertiban setiap hari mobil masuk di Mabes Polri itu diperiksa. Diperiksa kalau dia menggunakan nomor dinas, itu polisi bukan gitu. Oke. Terus pakai nomor dinas atau pribadi, tapi pakai itu penyeksa rakyat, perangkat penyeksa rakyat itu, yang sirine nguik gitu. Kan itu nyeksa rakyat disuruh minggir tuh. Ya, oke. Nah, itu dikontrol dan dikenakan sanksi gitu. Oke. Oleh Sambo itu. Baik, Bro. Nah, sekarang dia sendiri yang kena seperti itu, jadi ironis lah. Intinya sih harapannya masyarakat dengan pembersihan yang benar-benar sampai tuntas di tubuh Polri ini bisa mengembalikan citra marwah Polri kembali ya di mata publik ya. Terima kasih banyak Prof. Kiki sudah bergabung pada pagi hari ini. Selamat berolahraga. Assalamualaikum. Oke. Kita jeda ya. Kami kembali saat lagi.